karyawan itu yang berhadapan langsung dengan konsumen. Jadi istilahnya karyawan itu kayak apa ya, senjata utama kita dalam kelangsungan bisnis usaha jasa. Karena kalau misalnya karyawan nggak bisa kerja dengan bagus, otomatis konsumen juga nggak puas sama pelayanan yang kita berikan. Nah, itu makanya bisa dilihat di gambar 5.2. Itu alur dari peran karyawan. Jadi kan internal service quality itu jadi kualitas internal dari perusahaan. Jadi perusahaan bisa memberikan apa kepada karyawan. Nah, kalau karyawan itu merasa puas, employee satisfaction di sini, merasa puas, itu berpengaruh kepada employee retention. Jadi maksudnya karyawan mau bertahan atau enggak di perusahaan, sama employee produktivitas dari karyawan. Jadi ketika karyawan puas, dia pasti mau atau betah di perusahaan, jadi tetap mau bekerja di tempat kita. Sama biasanya produktivitasnya juga meningkat karena dia merasa puas dengan apa yang kita berikan. Nah, kalau dua ini sudah terpenuhi, otomatis itu bisa dijadikan external service value. Jadi pelayanan yang akan diberikan kepada pelanggan. Jadi kan ketika karyawan itu bisa kerja bagus, otomatis pelayanan yang diberikan ke pelanggan kan juga bagus. Nah, itu bisa membuat konsumen kita puas. Kayak ini customer satisfaction di sini. Nah, ketika konsumen kita puas, itu berpengaruh kepada loyalitas pelanggan atau customer loyalty. Jadi pelanggannya setia apa enggak sama bisnis kita. Nah, kalau pelanggan sudah loyal, sudah setia, itu berpengaruh kepada profitabilitas kita, berpengaruh kepada kelangsungan usaha kita. Jadi pendapatan kita bisa meningkat, profit kita juga meningkat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Karyawan frontline itu kan frontline itu garis depan. Jadi maksudnya karyawan yang berhadapan langsung dengan konsumen itu karyawan frontliner. Jadi garis depan nih, front itu kan depan, line itu garis, maksudnya itu karyawan yang langsung berhadapan dengan konsumen. Jadi kan kayak kalau misalnya kita lagi di dalam medan perang, itu yang maju duluan, jadi yang berhadapan langsung dengan musuh misalnya seperti itu. Nah, tapi kok di sini yang berhadapan langsung dengan konsumen, itu makanya karyawan dinamakan karyawan frontliner atau frontline, garis depan. Paham, Mbak? Dia mau ditanyakan lagi? Oke, kalau enggak ini kita lanjut ya. Jadi di sini ada yang namanya boundary spanning roles. Jadi karyawan memiliki fungsi yang penting dalam memahami, menyaring dan menginterpretasikan informasi dan sumber daya dari dan ke perusahaan dan pihak eksternal perusahaan. Jadi di sini tuh istilahnya karyawan itu sebagai penyalur. Jadi penyalur antara dari pihak perusahaan ke konsumen seperti apa. Misalnya dari perusahaan bilang ini hal ini yang harus disampaikan ke konsumen, kalian harus melayani konsumen seperti ini. Oke, karyawan yang menyampaikan ke konsumen, ya kan. Jadi jasa yang diberikan disampaikan ke konsumen, itu dari perusahaan. Nah, sebaliknya ketika ada feedback dari konsumen, misalnya konsumen, saya misalnya kurang puas di bagian ini, di sini sudah bagus, bisa ditingkatkan, atau mungkin ada masukan, sebaiknya seperti ini, itu dari konsumen ya. Nah, itu juga tugas karyawan menyampaikan ke perusahaan. Jadi makanya di sini nih karyawan jangan kita abaikan, harus kita perhatikan dengan baik, karena yang pegang informasi secara langsung dari konsumen itu ya karyawan kita. Jadi informasi yang didapat karyawan bisa disampaikan ke
perusahaan, misalnya melalui manajernya, atau misalnya kalau ada meeting rapat bersama bisa disampaikan di situ. Nah, jadi itu perannya karyawan itu sangat penting. Jadi karena selain dia berhadapan langsung dengan konsumen, dia juga sebagai perantara antara perusahaan dan konsumen. Oke. Terus habis itu yang kedua, emotional labor. Jadi karyawan membutuhkan kemampuan fisik dan mental yang luar biasa agar dapat menciptakan sebuah jasa yang berkualitas. Oke, jadi intinya karyawan itu benar-benar harus prima. Dan gimana caranya ya, harus kita berikan pelayanan dari perusahaan yang bagus. Jadi kita harus melayani konsumen kita dengan baik, harus memuaskan karyawan. Gimana caranya kita memuaskan konsumen? Ya dengan kita harus memuaskan karyawan kita dulu. Oke, yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau enggak lanjut ya. Ini source of conflict, jadi konflik-konflik yang bisa terjadi, konflik individual atau konflik organisasi atau konflik antar klien. Ini konflik individual ini peran di beberapa situasi konflik antara apa yang harus dikerjakan dengan kepribadian, orientasi maupun nilai yang mereka anut. Misalnya apa kira-kira? Dia bisa contoh nggak? Ya ini misalnya di sini contohnya, kalau misalnya di lingkungan yang negara yang individualis, nah di situ mereka kan ketika mereka melayani konsumen kan mereka nggak bisa bersikap seenaknya sendiri, walaupun memang di sana misalnya contohnya di Amerika mereka sangat individual kan orangnya, istilahnya bisa dibilang ya kasarannya bisa dibilang kayak egois, maksudnya nggak terlalu menggubris orang lain. Nah tapi ketika mereka disuruh melayani konsumen kan itu berarti mereka harus perhatian sama orang kan, harus perhatian sama konsumen, nggak bisa bersikap seenaknya sendiri. Nah itu salah satu konflik yang terjadi, konflik individual. Jadi perannya seperti apa. Terus yang kedua, konflik antara organisasi dan klien. Jadi ini bisa terjadi antara perusahaan dan pelanggan. Misalnya pelanggan nggak puas dengan apa yang diberikan oleh perusahaan, terus protes, terus marah-marah. Nah itu bisa. Terus juga dari pihak perusahaan juga nggak merespon dengan cepat apa yang diproteskan oleh konsumen. Itu kalau berkepanjangan kan bisa jadi konflik yang besar kalau nggak bisa segera menangani kritikannya. Terus itu yang kedua ya, antara organisasi sama klien. Terus kalau yang ketiga itu konflik antara klien. Jadi ini jadi misalnya ini perusahaan ada dua klien yang ditanganin. Nah dua-duanya misalnya nggak puas, atau misalnya perusahaan bisa sedikit pilih kasih, misalnya yang A ini sudah pelanggan tetap jadi didahulukan atau apa. Nah itu kan otomatis klien satunya kan emosi, kok ini yang didahulukan padahal saya yang datang duluan, misalnya seperti itu. Oke, itu jadi beberapa konflik yang ada tiga ya, ada individual, antara organisasi klien, atau antar klien itu sendiri. Nah, terus lanjut, peran karyawan dalam penyajian jasa. Strategi penyampaian kualitas jasa melalui karyawan. Pekerjakan karyawan pada tugas yang tepat itu sangat penting, karena kalau misalnya dia nggak ahli dalam bidang yang akan dia kerjakan, strategi apa? Nah kalau misalnya yang tadi individu ya, kalau individu kan otomatis sebelum karyawan itu kita pekerjakan bisa kita beri training terlebih dahulu. Misalnya kita beri pemahaman kalau konsumen itu
penting untuk perusahaan. Kalau memang misalnya